Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rizwan Wardana, Barito News TV. Kali ini kita akan ketemu di program Ngobrol Positif. Dan hari ini ada sesuatu yang cukup menarik yang akan kita bincangkan, menyangkut salah satu hajatan nasional yang terkait dengan keadaan atau kondisi Indonesia yang kena wabah COVID-19. Nah, ini cukup menarik. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini menyangkut salah satu kegiatan yang nantinya ujung-ujungnya akan mengarah kepada kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Terkait dengan Kabupaten Barito Selatan, ini pun akan menjadi salah satu acuan untuk pembangunan di Kabupaten Barito Selatan. Nah, untuk membicarakan hal ini, saya akan undang Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, Bapak Edi Surahman. Silakan Pak Edi bergabung bersama saya. Dan saudara, di sebelah saya sudah hadir Bapak Edi Surahman, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan, yang di kesempatan sore hari ini mungkin bisa disapa dulu Pak. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Surahman, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. Baik. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan kita pada kali ini adalah membicarakan salah satu hajatan yang sebenarnya sudah biasa dilakukan Pak Edi Surahman. Sudah biasa dan cuman agak bedanya karena kondisi Indonesia, kondisi Kabupaten Barito Selatan juga yang terdampak COVID-19, sehingga ini membuat ada sesuatu mungkin strategi yang harus dibuat oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Badan Pusat Statistik. Nah, ada yang namanya Sensus Penduduk 2020 yang juga dengan hashtag, kalau tidak salah, bantu kami mencatat Indonesia. Ini cukup menarik, dan sosialisasinya yang sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, baik dari pusat sampai dengan ke daerah, ini cukup masif. Nah, mungkin bagaimana ini Pak sebenarnya pelaksanaan atau sensus penduduk untuk tahun 2020, karena seperti yang saya sampaikan tadi agak beda dari tahun-tahun atau dari 10 tahun yang lalu. Oke. Mungkin ini bisa diceritakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizwan. Silakan ya. Nah, jadi sensus penduduk ini sebenarnya adalah kegiatan, tadi Mas Rizwan ceritakan ya, kegiatan rutin sebenarnya, hajatan kita 10 tahun. Nah, perlu saya ceritakan dulu apa itu sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah kegiatan penghitungan jumlah penduduk di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, pelaksanaan sensus penduduk ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi di dalam undang-undang itu diatur terkait tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus dan survei. Nah, sebelum kita membicarakan terkait dengan sensus penduduk 2020, mungkin saya perlu cerita ya, karena kegiatan sensus penduduk ini merupakan salah satu kegiatan kita yang mungkin paling dikenal oleh masyarakat gitu. Betul. Karena dulu juga pernah nama kantor kita kantor sensus dan statistik gitu. Ya. Nah, sensus penduduk ini pertama kali dilaksanakan tahun 1961. Itu yang pertama Pak ya? Pertama kali berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus. Nah, di tahun 1961-nya secara serentak dilaksanakan sensus penduduk untuk pertama kalinya dan pertama kali setelah masa kemerdekaan. Nah, dalam sensus penduduk saat itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1960 tersebut, pemerintah mengamanatkan pelaksanaan sensus penduduk itu melalui lembaga-lembaga di daerah. Itu waktu itu BPS belum berdiri, belum ada gitu. Jadi di tingkat provinsi itu dilaksanakan oleh kantor gubernur, di tingkat kabupaten kantor bupati, dan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh kantor kecamatan. Jadi bagi kami sendiri ini Mas Rizwan menarik gitu, karena membaca sejarah tentang sensus penduduk itu juga berarti membaca sejarah tentang berdirinya instansi kami. Betul. Nah, ketika sensus penduduk tahun 1961 selesai, maka bagian-bagian yang melaksanakan sensus penduduk tadi
itu dipisah dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kecamatan menjadi unit kerja sensus gitu waktu itu. Nah, akhirnya disitulah cikal bakalnya mulai berdiri yang saat ini disebut Badan Pusat Statistik ya, karena perjalanannya panjang, kantor ini berganti nama beberapa kali dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 ini juga menjadi landasan kita untuk melaksanakan sensus penduduk, sensus yang lain gitu. Jadi ini perlu saya sampaikan juga kepada pemirsa bahwa BPS itu punya 3 sensus ya, dan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sensus. Nah, sensus penduduk itu Mas Rizwan dilaksanakan setiap tahun berakhiran 0 gitu. Kecuali tahun 1961 gitu. Nah, sensus penduduk tahun 2020 ini adalah sensus ke-7 kita gitu. Nah, kemudian ada lagi sensus yang lain adalah sensus pertanian, itu dilaksanakan di tahun dengan akhiran 3 gitu. Jadi yang pertama kali dilaksanakan di tahun 1963, ini paling dekat jaraknya dengan sensus penduduk. 1963, 73, 83, 93, 2003, 2013 gitu. Nah, misalnya nanti di 2023 kita akan melaksanakan sensus pertanian kembali gitu. Nah, sensus yang terakhir adalah sensus ekonomi. Ini sensus yang paling muda, dimulai pada tahun 1986, dilaksanakan di tahun yang berakhir dengan angka 6 gitu. Nah, kemudian di tahun 1997 keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Nah, ini mengukuhkan Badan Pusat Statistik, nama Badan Pusat Statistik itu dari sebelumnya Kantor Biro Pusat Statistik itu, sebelumnya lagi Kantor Sensus dan Statistik gitu. Jadi memang sensus penduduk ini ketika kami di internal kami gitu melihat sejarahnya tentang sensus penduduk ini juga akan berbicara tentang sejarah berdirinya BPS gitu. Mungkin itu Mas Rizwan. Iya. Nah, ini cukup menarik seperti yang Bapak Edi sampaikan tadi, bahwa sensus itu dilakukan baik itu dari sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian. Ini 10 tahun sekali dilakukan. 10 tahun sekali. Ini mungkin ada latar belakang kenapa harus 10 tahun, kenapa enggak 5 tahun atau per 3 tahun. Karena memang saya seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian ini juga nanti ujung-ujungnya nanti akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia. Nah, ini kenapa Pak harus 10 tahun sekali kira-kira? Nah, jadi sebenarnya data sensus ini Mas Rizwan itu data yang paling kuat gitu, karena dia sensus itu semua individu itu didata. Betul. Itu kekuatan data sensus itu. Nah, kalau kita bicara survei di BPS itu ada sensus, kegiatan sensus dan survei gitu. Kalau survei itu kita menggunakan sampling biasanya untuk mengestimasi populasi. Nah, di sensus ini karena semua objeknya kita data gitu, jadi hasilnya nanti akan memberikan gambaran yang nyata gitu, yang jelas gitu, karena kita tidak perlu melakukan pengestimasian dari sampel karena ini semuanya unit populasinya didata gitu. Jadi sangat kuat sekali datanya. Nah, saya secara pribadi Mas Rizwan sebenarnya pengen sensus itu tiap tahun gitu laksanakan, karena itu kuat sekali datanya, itu powerful sekali datanya, karena variabel-variabel yang dihasilkan itu sangat sangat up to date dan sangat valid gitu datanya. Nah, namun demikian bisa kita katakan bahwa sensus dilakukan setiap tahun itu tidak akan mungkin terjadi, Mas Rizwan. Betul. Karena memang pelaksanaan sensus itu butuh tenaga, waktu, biaya yang sangat besar gitu. Nah, oleh karena itu rentang 10 tahun ini diamanatkan melalui undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik yang menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tersebut itu. Diamanatkan bahwa pelaksanaan sensus itu 10 tahun sekali. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Dengan kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Barat Selatan sesuai dengan amanat undang-undang yang sudah diberikan kepada BPS. Nah, ini bagaimana BPS menyajikan data kependudukan setiap tahunnya? Karena ini kan dilakukan per 10 tahun kalau iya betul. Nah, ini yang setiap tahun seperti apa? Nah, dari sensus penduduk ini kita biasanya selain melahirkan jumlah penduduk, indikator penduduk, karakteristik penduduk, kita juga menghitung laju pertumbuhan penduduk gitu. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini kita biasanya membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun sebelumnya. Nah, laju pertumbuhan penduduk ini kita gunakan untuk menghitung menghitung proyeksi biasanya. Proyeksi penduduk. Nah, ini data proyeksi penduduk ini yang kita sajikan setiap tahun gitu.
setiap tahun untuk mengestimasi berapa pertumbuhan penduduk kita berdasarkan laju pertumbuhan penduduk yang sudah ada itu. Oke, dan kalau kita perhatikan sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi bahwa proyeksi penduduk BPS itu bisa berubah. Iya, betul. Ini mengapa bisa seperti itu, Pak? Nah, iya. Jadi BPS kan punya banyak survei ya, banyak survei kita, kegiatan kita dalam setahun itu pun survei di segala sektor gitu, banyak sekali gitu. Tapi ada juga survei-survei yang kita laksanakan yang melahirkan indikator kependudukan juga gitu. Seperti ada data Supas ya, survei penduduk antar sensus, kemudian ada SDKI, survei demografi dan kesehatan Indonesia, dan beberapa survei lagi yang melahirkan indikator kependudukan. Nah, hasil survei ini itu akan melahirkan variabel-variabel yang bisa kita gunakan untuk mengkoreksi laju pertumbuhan kita gitu. Nah, oleh karena itu supaya hasilnya tetap up to date dan bisa mencerminkan kondisi populasi yang ada saat ini, maka data survei itu, hasil-hasil survei itu juga kita combine untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk, menghitung proyeksi penduduk yang ada, sehingga setiap tahun itu kita bisa memberikan gambaran terkait fenomena perubahan yang kita temukan di survei tersebut. Mungkin seperti itu. Ini mungkin agak melenceng sedikit ya, karena memang kalau kita perhatikan bahwa begitu data yang sudah disuguhkan melalui sensus penduduk, kemudian ini dipakai oleh berbagai elemen termasuk pemerintah daerah. Salah satunya adalah untuk arah kebijakan tadi seperti laju pertumbuhan. Nah, ini yang mungkin selama ini artinya apa? BPS mempunyai peran yang cukup penting untuk melakukan arah kebijakan pemerintah daerah. Nah, terkait dengan itu, apa tujuan sebenarnya yang dicapai dalam sensus penduduk 2020 ini, kemudian manfaat yang didapatkan oleh masyarakat atau apa? Tujuan sensus penduduk itu adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk di Indonesia. Dan pada tahun 2020 ini sensus penduduk ini menjadi unik karena sensus 2020 ini juga diharapkan dan ini juga menjadi komitmen kita bersama, ini menjadi jawaban untuk Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, di sensus penduduk 2020 ini merupakan gerbang kita untuk menuju Satu Data Indonesia melalui Satu Data Kependudukan Indonesia gitu. Nah, kemudian apa manfaat sensus penduduk 2020 ini? Nah, yang pertama adalah tentunya mengetahui jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Indonesia ya. Kemudian yang kedua adalah karena tadi sensus penduduk 2020 ini kita untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Dukcapil dengan menggunakan data registrasi penduduk sebagai basis datanya, maka di 2020 ini adalah manfaat yang bisa kita dapat adalah penguatan data administrasi kependudukan kita. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membuka jalan untuk menuju Satu Data Kependudukan Indonesia gitu. Kemudian tentunya hasil penduduk ini juga menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan RPJMN, RPJMD, dan SDGs. SDGs ini Sustainable Development Goals ya, ini merupakan kesepakatan yang ditetapkan oleh PBB yang dicapai oleh semua negara, di mana kita semua berkomitmen untuk menyelesaikan untuk memberikan pencapaian pada beberapa indikator yang diatur dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh UN ya, oleh PBB gitu. Nah, kemudian tentunya untuk pemerintah ya dalam penyusunan programnya, penentuan kebijakan-kebijakan apa yang akan dilaksanakan gitu. Nah, sensus penduduk ini nanti akan banyak manfaatnya dalam perencanaan, terutama di identifikasi kebutuhan dan kualitas perumahan. Kemudian ada penyediaan sarana pendidikan untuk masyarakat, kemudian perencanaan untuk kecukupan sarana kesehatan, perencanaan politik dan keamanan, dan banyak lagi gitu. Mungkin seperti itu, Mas Irfan. Baik, Pak Edi, nanti akan kita lanjutkan pemirsa setelah yang berikut ini. Hari ini telah tiba, hari di mana pintu-pintu terbuka dan jawaban-jawaban jujur diberikan.
Hari di mana tertunduk lesu tak lagi ragu memberikan jawaban. Kini, aku siap membuka pintu kembali dan memberikan jawaban jujur. Baik saudara, kembali bersama dengan Barito News TV. Dan seperti yang tadi kita bicarakan bahwa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dalam SP 2020 ini Pak Edi apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Ya. Jadi begini Mas Irfan, ya. Kadang-kala ketika kita melakukan sensus maupun survei ini tantangan tersendiri ya, karena masyarakat itu melihat apa timbal balik yang bisa didapatkan oleh mereka gitu dari hasil pendataan itu. Jadi BPS itu sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik di Indonesia. Nah, kami memprovide data gitu, menyediakan data untuk pemerintah gitu. Nah, ketika kita melakukan pendataan gitu, hasil pendataan itu tidak akan serta-merta dirasakan oleh masyarakat gitu. Karena semua data yang kami sediakan itulah nanti yang akan dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam menyusun programnya gitu. Jadi untuk masyarakat ya tidak akan serta-merta merasakan dampaknya secara langsung, tapi dalam jangka panjang ini akan sangat bermanfaat sekali gitu, karena penajaman program-program maupun perencanaan program-program maupun kebijakan pemerintah semuanya berbasis data gitu. Data yang disediakan oleh BPS itu. Jadi seperti itu kira-kira Mas Rizwan ya, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak saat ini, tidak secara langsung gitu, tapi dalam jangka panjang, insya Allah pasti data yang disampaikan oleh masyarakat itu akan sangat bermanfaat untuk pemerintah dan untuk masyarakat juga. Untuk masyarakat juga. Baik Pak Edi, untuk SP atau sensus untuk tahun 2020 ini memang kayaknya agak beda dari sensus sebelumnya. Betul. Yang terakhir sensus 2010 kemarin. Ya. Nah, kira-kira bedanya apa? Iya. Jadi sensus penduduk 2020 ini sensus ke-7 ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan ini adalah sensus yang banyak menyandang predikat serba pertama. Jadi di sensus sebelumnya dari tahun 61 sampai tahun 2010 kita masih menggunakan metode tradisional itu. Ini metode konvensional di mana petugas kita datang dari rumah ke rumah, langsung mendapatkan data, daftar penduduknya kita produce dari pendataan lapangan itu gitu. Nah di tahun 2020 ini sensus penduduk itu untuk pertama kalinya kita bekerja sama dengan Dukcapil, dengan Dirjen Dukcapil di bawah Kemendagri. Kita bekerja sama. Jadi kita menggunakan basis data itu dari registrasi penduduk yang ada di Dukcapil gitu. Nah, ini pertama kali kita gunakan gitu. Dan penggunaan data registrasi ini untuk sebagai basis data dari kegiatan sensus penduduk. Ini merupakan metode yang kedua dari rekomendasi PBB. Jadi PBB itu dalam pelaksanaan sensus penduduk itu merekomendasikan 3 metode pengumpulan data ya. Yang pertama itu metode tradisional, itu yang seperti kita sudah laksanakan sebelumnya gitu. Kemudian ada metode kombinasi. Ini kita menggunakan basis data registrasi sebagai modal kita untuk melakukan pendataan lapangan, dan yang ketiga adalah metode registrasi. Metode registrasi ini full registrasi gitu. Nah, ini yang sedang kita tuju di dalam pelaksanaan SP 2020 ini. Harapannya di 2030 nanti dengan berhasilnya pendataan sensus penduduk 2020 ini, maka di 2030 itu harapan kita data sudah terupdate sehingga kegiatan sensus penduduk bisa jadi tidak perlu dilakukan lagi maksudnya ya. Karena data sudah bagus, karena hasil ini nanti kita kembalikan lagi ke Dukcapil untuk mengupdate data-data registrasi di Dukcapil. Kemudian selanjutnya sensus penduduk di 2020 ini juga pertama kali gitu. Untuk pertama kali kita membuat terobosan ya, karena zaman sekarang literasi masyarakat terhadap perangkat IT ya, terutama internet itu sangat tinggi ya. Jadi untuk pertama kalinya kita melaksanakan sensus penduduk secara online.
Nah, sensus penduduk secara online ini mungkin Mas Rizwan sudah tahu ya, karena kita sempat juga pendampingan ke Dinas Kominfo pada saat itu ya. Nah, sensus penduduk online ini, dengan sensus penduduk online ini kita mendorong partisipasi aktif masyarakat, dengan melakukan sensus secara mandiri gitu. Nah, waktu itu kita laksanakan di tanggal 15 Februari sampai 30 Maret awalnya gitu. Nah, di perjalanannya ada pandemi, terpaksa kita undur sampai 29 Mei gitu pelaksanaan sensus penduduk online tersebut itu. Nah, kemudian ini juga pertama kali juga sensus penduduk ini di tahun 2020 ini kita laksanakan sebagai moda kita menuju gerbang Satu Data Indonesia. Ini pertama kali menjawab Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia itu. Nah, dengan kembali ke tadi ya, dengan kerjasama dengan Dukcapil. Nah, ini mungkin saya perlu ceritakan sedikit ya, apa manfaat besarnya ketika kita mengkombinasikan data dengan data registrasi penduduk yang ada di Dukcapil. Nah, jadi mungkin sebelum ini ya, karena saya juga kalau rapat di dinas-dinas, rapat bersama OPD, biasanya ketika saya ada kesempatan paparan, saya ketika berbicara data penduduk biasanya saya jelaskan ya. Karena dulu itu Mas Ridwan selalu muncul pertanyaan, kenapa data BPS berbeda dengan data Dukcapil? Nah, ini pertanyaan ini klasik gitu ya, tapi muncul terus gitu. Nah, sebenarnya metode yang digunakan oleh BPS dan metode pendekatan yang digunakan oleh BPS dan pendekatan yang digunakan Dukcapil itu memang berbeda gitu. Karena berbeda gitu. Kalau di BPS itu pendekatannya secara de facto gitu. Keberadaan penduduk secara de facto itu keberadaan penduduk di suatu wilayah. Betul. Jadi orang-orang yang benar-benar ada di suatu wilayah itu ya. Seperti di Buntok ini berapa orang yang tinggal di Buntok ini. Nah, kalau de jure ini ranahnya Dukcapil. Nah, ranah Dukcapil de jure ini karena basis datanya di Dukcapil itu pencatatannya berdasarkan registrasi penduduk yang tercatat di Dukcapil. Ya. Jadi mungkin kita bisa bicara bahasa sederhananya ya. Saya dari Sampit, Mas Ridwan ya. Saya dari Sampit, KTP saya sekarang masih KTP Sampit gitu. Nah, secara de jure saya ini penduduk Sampit. Betul. Nah, karena saya bertempat tinggal di Buntok, menetap di Buntok, maka saya secara de facto itu berada dicatat sebagai penduduk Buntok. Nah, seperti itu kira-kira perbedaannya. Nah, di sensus penduduk 2020 ini dengan mengkombinasikan data kita menggunakan data registrasi penduduk dari Dukcapil sebagai basis datanya, maka nanti output datanya itu kita bisa filter gitu, output data berapa penduduk yang benar-benar berada di Barito Selatan gitu, dan berapa penduduk yang terregister sebagai penduduk Barito Selatan. Itu bisa kita pilah nanti hasil dari sensus penduduk itu, seperti itu. Baik Pak Edi, jadi cukup menarik kan untuk di tahun 2020 karena memang seperti yang disampaikan tadi ini salah satu awal menuju Satu Data Indonesia juga. Nah, kemudian kegiatan sensus penduduk online ini Pak Edi, progresnya seperti apa ini untuk yang pelaksanaan di Barito Selatan, mungkin bisa disampaikan seperti apa progresnya? Yang online. Alhamdulillah Mas Rizwan, sensus penduduk online kita di Barito Selatan itu termasuk berhasil ya. Berhasil karena capaian kita yang kita raih itu betul-betul menggembirakan gitu. Bahkan berbicara dengan angka nasional, di Indonesia ini hasil sensus penduduk online itu berhasil melibatkan partisipasi penduduk sampai dengan 51,4 juta jiwa. Bayangkan ada sejumlah 51,4 juta jiwa yang berpartisipasi aktif secara mandiri ikut sensus penduduk online gitu. Ini sekitar 19% dari 19,05% dari total penduduk Indonesia. Bahkan perlu saya ceritakan sedikit, di Australia ketika pertama kali melaksanakan sensus penduduk online itu hanya 9% gitu. Nah, di Indonesia itu sudah 19,05%. Itu menggembirakan sekali gitu. Menggembirakan sekali, ini menunjukkan perhatian masyarakat, nilai-nilai sosial masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap pentingnya data penduduk ini cukup tinggi gitu di Indonesia gitu.
Nah, untuk Barito Selatan sendiri, pemerintah BPS Pusat itu menetapkan target 6,18% pencapaian di set penduduk online itu. Nah, di perjalanannya kita bisa mencapai 8,39% itu. Itu buat kami satu kebanggaan tersendiri. Melebihi target lah ya. Melebihi target. Dan pusat pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, di mana pelaksanaan set penduduk online itu yang melebihi target. Jadi kemarin pada saat kita kick off set penduduk 2020 di Aula Setda, ya, kita berkesempatan untuk menyampaikan piagam penghargaan untuk pemerintah Kabupaten Barito Selatan gitu. Jadi piagam ini yang pertama dari BPS Pusat, dari BPS Republik Indonesia atas pencapaian di atas respon rate, di atas target respon rate yang telah ditetapkan, dan satu penghargaan lagi dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dan pada kesempatan itu kebetulan Bapak Bupati tidak berkesempatan hadir, jadi penghargaan kita sampaikan ke Bapak Sekda kemarin. Masih sebenarnya. Iya. Baik, dan sangat-sangat prestasi yang lumayan bagus di saat kondisi kita seperti ini. Kita jarak dan sebagainya serba terbatas. Nah, ada program online ini sangat membantu, dan progresnya seperti disampaikan tadi malah di atas target yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal pelaksanaan maupun sosialisasi, kira-kira ada kendala nggak yang dijumpai oleh BPS? Iya, yang pasalnya, Pak. Pertama, karena sesi penduduk online ini kita mengandalkan coverage internet tentunya karena semua diakses melalui internet. Tentunya banyak kendala juga yang kita hadapi gitu. Karena tidak semua wilayah di Barito Selatan tercover jaringan internet ya. Jadi sosialisasi yang kami lakukan walaupun masif, tapi kita lebih banyak mengandalkan media elektronik gitu, karena media elektronik sekarang ini paling banyak bisa diakses oleh masyarakat Indonesia itu. Karena literasi penduduk Indonesia terhadap internet itu lumayan tinggi ya di dunia, walaupun jumlah coverage-nya masih terbatas gitu. Bayangkan kalau semuanya bisa tercover ya dengan baik ya. Nah, sosialisasi ini untuk daerah perkotaan tentunya kita cukup optimis ya bisa berhasil, dan pada kenyataannya memang di wilayah perkotaan ini partisipasi penduduk ketika set penduduk online itu cukup tinggi gitu, cukup tinggi gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara angka dari pencapaian set penduduk online tadi, ini memberikan gambaran sebenarnya bagaimana sosialisasi itu menjangkau semua daerah di Barito Selatan. Dari hasil capaian itu tergambar itu Mas Iqbal. Jadi terlihat di daerah-daerah mana saja yang partisipasinya tinggi, di mana yang rendah gitu. Itu memberikan gambaran tersendiri buat kita terkait dengan coverage sinyal internet ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi masukan untuk pemerintah daerah yang untuk mendorong provider bisa menyambungkan masyarakat di pedesaan dengan teknologi gitu. Nah, kalau bicara angkanya, dari 8,39% penduduk yang terlibat di sensus penduduk online di Barito Selatan atau sekitar 10.813 penduduk, Kecamatan Dusun Selatan itu paling tinggi. Jadi dari 10.813 orang itu ada 70,78% penduduk yang berpartisipasi itu dari penduduk Barito Selatan, Dusun Selatan. Nah, kemudian diikuti berturut-turut oleh Karakuala. Karakuala itu yang terlibat dalam sensus penduduk online dari 10.813 penduduk Barsel yang tercatat mengikuti penduduk online itu ada 13,97%-nya dari Karakuala. Kemudian urutan berikutnya tuh Gunung Bintang Awai itu ada 8,07%, kemudian Dusun Utara 4,76%, Dusun Hilir 3,23%, dan Jenamas 2,4%. Jadi kelihatan memang yang paling rendah partisipasi dalam sensus penduduk online itu adalah kecamatan terjauh gitu. Ini sebenarnya sudah cukup memberikan kendala kita ya. Nah, kemudian kendala kedua tentu saja dengan datangnya COVID, Mas. COVID ini berubah banyak hal gitu, banyak hal dari segala sendi kehidupan kita, termasuk juga berdampak pada sensus penduduk online. Sensus penduduk online yang awalnya kita rancang 15 Februari sampai 30 Maret, di pertengahan Maret
kasus pertama COVID-19 ada di Indonesia, dan itu semua bergerak cepat, berdampak ke daerah-daerah. Akhirnya banyak kegiatan kita terkait dengan sosialisasi, terkait dengan pendampingan masyarakat dalam pengisian sensus penduduk online terpaksa harus kita hentikan. Tetapi kegiatan sensus penduduk online tetap berjalan gitu. Nah, pada saat sensus penduduk online lalu kita Mas Ridwan mungkin tahu ya, karena kita sempat datang ke kantor-kantor, kita sempat adakan satu acara namanya ngisi bareng sensus penduduk. Ini lumayan dalam pencapaian respon rate untuk online, karena kita melakukan pendampingan ke OPD, karena OPD ini kan ASN ini diharapkan dapat menjadi leading objeknya yang bisa mendorong masyarakat. Ini ASN aja sudah pada ikut gitu, bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keterlibatan sensus penduduk online. Kemudian kita juga sempat buka posko di kantor kita. Kita melayani masyarakat yang ingin melakukan pengisian online di tempat kita gitu. Nah, waktu itu lumayan banyak yang datang, Mas. Nah, ketika COVID itu terpaksa harus kita hentikan semua gitu. Kita hentikan semua, ngibar kita hentikan, posko kita tutup. Terpaksa kita melakukan sosialisasi seadanya gitu, semampu kita. Termasuk dengan OPD yang belum kita kunjungi. Waktu itu saya secara aktif melakukan komunikasi dengan kepala-kepala OPD-nya. Kita bersurat juga, saya juga mengirim pesan juga melalui WA agar bisa mendorong ASN di OPD tersebut untuk melakukan untuk terlibat dalam sensus penduduk online gitu. Mungkin itu oh ya, ini juga saya perlu sampaikan, karena COVID itu kita harus mundur ya jadwalnya waktu itu ya. Kita undurkan jadwalnya, tadinya 30 Maret kita akhirnya undurkan sampai 29 Mei gitu. Karena tidak ada pilihan yang lain gitu untuk meningkatkan respon rate itu. Jadi dalam waktu rentang 15 Februari sampai 29 Mei itu alhamdulillah target kita bisa tercapai gitu. Kalau seandainya tidak diperpanjang itu tidak akan tercapai, Mas Ridwan. Karena pada saat kegiatan semua dihentikan itu kita baru mencapai 60% kalau tidak salah. Progresnya sudah sebenarnya cukup menggembirakan, 60 hampir 70% waktu itu. Dan kita optimis sebenarnya tanggal 30 Maret itu selesai. Ketika pandemi semua kegiatan dihentikan, akhirnya kita udah pasrah dan berdoa mudah-mudahan jadwal diperpanjang. Alhamdulillah waktu itu diperpanjang oleh pusat itu. Dan alhamdulillah artinya ini udah selesai ini ya. Dan kembali ke masalah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Edi, bahwa di masa pandemi punya banyak sekali adaptasi yang harus dilakukan. Iya betul. Ya, untuk pelaksanaan. Kemudian dampak terhadap pelaksanaan itu sendiri, baik itu yang online maupun wawancara, ini bagaimana pelaksanaannya? Iya, yang online tadi kan kita mundurkan ya sudah ya. Nah, dampak munduran sensus penduduk online itu akhirnya berdampak pada pemunduran jadwal sensus penduduk lengkap, sensus penduduk wawancara gitu. Tadinya kita di dalam sensus penduduk ini kita membagi kegiatan dalam 2 tahap ya, sensus penduduk online yang dilaksanakan 15 Februari sampai 30 Mei. Kemudian ada sensus penduduk wawancara kita laksanakan di bulan Juli, rencananya seperti itu. Nah, karena pandemi itu semua harus kita undur gitu. Yang online 15 Februari sampai 29 Mei, yang wawancara akhirnya kita undur sampai bulan September ini. Dari tanggal 1 sampai 15 September ini untuk pelaksanaan di lapangannya gitu. Nah, ini juga perubahannya sangat krusial gitu, sangat banyak menyita waktu dan perhatian kami gitu. Karena perubahan proses bisnis dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yang sudah dirancang sebelumnya, ini kan sebenarnya saya sudah bikin 2 tahun ya persiapannya, 2 tahun gitu. 2 tahun pilot project sudah dilaksanakan berkali-kali, dan kita optimis ketika kita melaksanakan pertemuan terakhir di tingkat nasional, kita semua optimis gitu. Tapi pada saat itu kita tidak punya gambaran gitu akan ada pandemi gitu. Jadi ketika pandemi ini berjalan, semua berubah, dan dampaknya juga ke anggaran gitu, karena perubahan proses bisnis ini, perubahan tahapan dalam kegiatan ini mengakibatkan banyak penyesuaian gitu. Anggarannya lumayan sekali gitu, yang harus disesuaikan dengan pandemi COVID, karena pemerintah juga melakukan
penghematan untuk bisa berfokus pada penyelesaian COVID ini. Mungkin seperti itu. Nah, terkait dengan pandemi, kembali ke masalah pandemi ya, Edi. Di tengah pandemi seperti ini, langkah apa yang sudah diambil oleh BPS dalam mempersiapkan SP 2020? Iya. Jadi pandemi ini satu masalah besar, tapi di sisi lain semua kegiatan kita harus berjalan, tetap harus berjalan. Walaupun kita harus melakukan banyak penyesuaian dengan beradaptasi, istilah sekarang kan adaptasi dengan kehidupan baru gitu ya. Adaptasi dengan pola kehidupan yang baru, dengan keadaan yang baru, kita harus tetap melangkah. Jadi apa yang bisa kami lakukan gitu. Jadi yang pertama kita lakukan tentunya dari publisitas ya. Karena terus terang pada saat terjadi perubahan proses bisnis, perubahan jadwal, banyak yang harus kita sesuaikan termasuk dalam publisitas itu sendiri gitu. Nah, dari baliho aja dulu kita sudah pasang ya, di baliho mungkin ada yang di Simpang 3 Pelita Pahlawan itu. Di situ kita masih tertulis pelaksanaan untuk online 15 sampai 30 Februari sampai 30 Maret. Kemudian pelaksanaan untuk wawancara Juli gitu. Malah itu sudah berubah gitu. Nah, kita harus siapkan media-media publisitas yang baru. Kemudian kita sebarkan spanduk baliho ke tempat-tempat strategis terutama di Kota Butok ya, dan di ibu kota kecamatan gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait persiapan pelaksanaan lapangan ya. Nah, ini juga banyak tantangan tentunya di saat pandemi ini. Jadi dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, semua interaksi kita dengan masyarakat kan harus berpedoman pada protokol kesehatannya. Jadi kita yang sebelumnya tidak pernah muncul di anggaran kita, akhirnya muncul pengadaan APD untuk petugas, karena kita harus membekali dan sesuai protokol kesehatan dan memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat. Kemudian kita melakukan rekrutmen petugas. Rekrutmen petugas ini kita 2 tahap waktu itu, Mas. Seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ada tahap selanjutnya yang kita laksanakan yang cukup penting. Di Kecamatan Zona Merah kita laksanakan rapid test. Dan dalam perjalanan rapid test ini tidak semuanya bisa lolos gitu, karena ada yang reaktif terpaksa harus kita ganti gitu. Nah, kemudian ada satu tahapan lagi dalam persiapan SPM 2020, distribusi dokumen kita gitu. Itu juga kita lakukan di tengah kesulitan seperti ini, ditambah wilayah kita mayoritas kan lewat air ya. Lewat air, jadi otomatis semua pengiriman kebanyakan lewat air. Kita pakai klotok, pakai speedboat untuk mengirim ke kecamatan-kecamatan hingga sampai ke petugas. Bahkan yang agak menarik kemarin, ada sempat kejadian, kita kan punya fanpage ya BPS, kita foto kita lagi ngirim dokumen lewat perahu, lewat klotok itu. Nanti itu dilihat pusat gitu. Dilihat pusat dan mereka repost di akunnya mereka gitu. Di akunnya pusat di repost begini pengiriman dokumen BPS ke petugas gitu, bahkan melewati air gitu seperti itu. Karena cukup menarik gitu fotonya gitu. Cukup menarik. Nah, kemudian persiapan kita yang lain, karena ini penduduk di tengah pandemi ya, jadi semuanya berubah. Tadinya kita settingnya adalah pelaksanaan pelatihan petugas gitu. Nah, dan petugas kita kumpulkan di hotel atau tempat, kita pakai aula, kita latih. Di masa pandemi kita nggak bisa lagi seperti itu gitu. Jadi semuanya harus serba online, online. Dan untuk daerah yang tidak tercover internet, kita berikan e-learning gitu untuk belajar mandiri. Gitu. Untuk belajar mandiri yang tentunya kita kontrol pelaksanaannya gitu. Dan dari pusat juga mengambil inisiasi untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui media televisi gitu. Jadi pada tanggal 26 Agustus kemarin sampai tanggal 30 Agustus itu ada pembelajaran di TPRI Jadi setiap jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore itu 1 jam setengah ada pembelajaran di TPRI nasional gitu. Jadi semua orang bisa melihat gitu. Kemudian di tanggal 1 sampai 5 September kemarin pembelajaran lewat RRI gitu. Jadi agak menarik sih sebenarnya. Saya juga sempat nonton pembelajaran mandiri tersebut gitu. Mungkin itu sesuai. Oke, dan dalam pelaksanaan di lapangan ya Pak Edi, kira-kira teknik pengumpulan data seperti apa, dan
bagaimana juga dengan manajemen di lapangan karena Iya. sudah disampaikan oleh Pak Juga itu karena pandemi semuanya berubah. Iya. Semuanya berubah, harus diatur kembali, disusun kembali sehingga yang sudah tersusun dengan rapi kemarin dirubah lagi, disesuaikan lagi. keadaan saat ini. Iya. Kira-kira seperti apa Pak? Jadi tadi saya sudah cerita ya Mas Ridwan, kita pertama kali ini menggunakan data registrasi penduduk. Iya. Nah, ini satu keunggulan tersendiri kita ya, terutama di masa pandemi ini terasa sekali manfaatnya. Betul. Jadi petugas ke lapangan ini sekarang sudah membawa daftar penduduk. Ada daftar penduduk ini dari Dukcapil. Ini kita sudah punya data registrasi penduduk yang ada di Dukcapil itu per RT, per SLS, per RT gitu. Nah, dikombin dengan data hasil sensus penduduk online gitu. Jadi kalau kita melihat daftar penduduk itu di situ ada nama kepala rumah tangga beserta anggota rumah tangganya, anggota keluarganya. Kemudian ada status yang sudah sensus penduduk online atau belum gitu. Nah, jadi berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya kan kita baru tahu siapa yang bertempat tinggal itu setelah melakukan data. Nah, sekarang kita sudah tahu. Nah, tahapan pertama petugas itu melakukan verifikasi di ketua SLS. Di sini kita banyak melibatkan ketua RT, Pak Mas Irwan. Ya, Ketua RT itu sangat memegang peranan penting dalam membantu mensukseskan sensus penduduk 2020 ini. Jadi kita bekerja sama dengan ketua RT, petugas datang ke ketua RT melakukan pengecekan daftar penduduk itu, melakukan verifikasi, dan di mana kita mengecek keberadaan penduduk itu, ini betul penduduk sini atau tidak gitu. Ya. Setelah itu baru dilakukan pengecekan di lapangan, dilakukan pengecekan ke lapangan bersama ketua RT gitu. Jadi ketua RT menemani, nanti petugas sensus datang dari rumah ke rumah. Nanti di rumah itu akan menanyakan masalah keberadaan orangnya. Di daftar itu masih ada nggak orangnya, atau masih ada, atau sudah pindah atau meninggal, seperti itu ya. Nah, kemudian yang baru ini juga mungkin di medsos sekarang lagi rame ya, karena saya sempat mantau juga ada petugas itu. Ini perubahan yang paling besar ya ketika proses penyesuaian ke adaptasi baru. Tadinya dengan sebelum ada pandemi kita mengatur petugas itu mendatangi rumah ke rumah yang belum melakukan data sensus penduduk online dan melakukan wawancara. Melakukan wawancara. Nah, dengan pola yang baru ini, petugas datang tadi kan bersama ketua RT melakukan verifikasi keberadaan dari rumah ke rumah ya. Kemudian bagi yang belum sensus penduduk online, maka petugas akan menitipkan dokumen. Menitipkan dokumen untuk diisi secara mandiri oleh penduduk. Nah, nanti pada saat menyerahkan dokumen itu, petugas akan membuat janji kapan akan datang ke tempat itu lagi sebelum masa pencacahan berakhir untuk menjemput dokumen tersebut. Nah, ini yang betul-betul baru ya dari adaptasi kita, adaptasi kegiatan kita di masa pandemi gitu. Istilah ini kita sebut dengan DOPU ya. Istilah DOPU, drop off pick up gitu. Jadi kita antar dokumen terus nanti kita ambil. Kalau Wakil Gubernur kemarin ini cukup menggelitik saya ya, waktu kita kick off kemarin itu sekalteng, kita Zoom meeting sekalteng melibatkan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah provinsi. Pak Wagub itu sempat bilang, DOPU, kalau saya ambil pakai istilah Indonesianya itu AA, kata Pak Wagub itu, antar ambil gitu. Itu menggelitik sekali buat saya waktu itu, karena mudah sekali dipahami gitu. Nah, kemudian terkait dengan DOPU tadi, dokumen dititip ya, kemudian nanti diambil itu. Pada saat menyerahkan dokumen, petugas kita juga menyiapkan petunjuk ya. Ada petunjuk pengisian di dalam kuesioner itu kita selipkan gitu. Mungkin itu Mas Irwan. Baik Pak Edi, nah ketika kuesioner ditinggal, kemudian diisi nanti oleh penduduk. Ada kekhawatiran nggak kira-kira nanti bahwa itu tidak diisi? Tapi jangan jawab dulu Pak. Kita lanjutkan setelah yang. Hari ini telah tiba, hari di mana pintu-pintu terbuka dan jawaban-jawaban jujur diberikan. Hari di mana tertunduk lesu tak lagi ragu memberikan jawaban.
Aku siap membuka pintu kembali dan memberikan jawaban jujur. Baik, kembali bersama saya Rizal Warna dan Pak Edi Surahman, Kepala BPS Kabupaten Bantul Selatan. Kembali saya menginginkan yang saya tanyakan dengan Pak Edi tadi, bahwa ketika kuesioner ditinggal di rumah penduduk untuk diisi secara mandiri, ada kekhawatiran nggak kira-kira nanti isiannya salah? Tapi kalau petunjuk tadi seperti disampaikan sudah ada titik petunjuk. Ada kekhawatiran nggak nanti nggak diisi, kemudian atau yang bersangkutan tidak bisa membaca ini, mengantisipasi ini seperti apa nih Pak Edi? Oke, Mas Ridwan, kalau kekhawatiran itu tentunya ada ya Mas, karena itu sudah kita pikirkan sebelumnya, kemungkinan-kemungkinan seperti itu gitu. Tapi yang perlu kami sampaikan ya kepada masyarakat, karena kemarin sempat ramai Mas di medsos, dan ini tidak hanya terjadi di tempat kita ya, di mana-mana gitu, warga ngupload ini gimana sih ini kondisi dititipin dokumen, oh saya nggak bisa ngisi, gimana nggak punya waktu, saya nggak bisa baca dan sebagainya gitu. Banyak dapat laporan ya terkait, karena sekarang di era medsos ya, semuanya lari ke medsos gitu, dan terjadi di mana-mana. Tentu saja kekhawatiran itu ada ya, namun yang perlu kami sampaikan bahwa yang kami butuhkan itu adalah data, Bapak Ibu. Penting sekali data ini dalam jangka panjang menentukan arah kebijakan pembuatan. Itu kami sangat mengharapkan. Nah, terkait dengan kesulitan mengisi ya, kami sudah tadi seperti saya sampaikan sudah menyampaikan panduan atau tata cara pengisiannya. Nah, kami cuma bisa berharap masyarakat ya, terutama yang ditinggal di dokumen, baca pedomannya baik-baik, itu insya Allah bisa diikuti dengan mudah gitu. Karena pertanyaan saya sebetulnya itu pertanyaan mendasar sebenarnya. Pertanyaan mendasar tentang demografi, tentang kondisi individu, kondisi keluarga. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh waktu lama memikir sebenarnya gitu. Nah, kemudian kenapa kami harus tinggalkan dokumen gitu ke Bapak Ibu? Ini juga jadi pertanyaan menarik karena banyak yang menanyakan. Karena katanya mungkin ini tugasnya petugas sensus gitu. Kenapa harus kita kami gitu? Yang pertama dan paling mendasar ya, kenapa kami harus menitipkan dokumen itu semata-mata karena pandemi itu. Perubahan proses ketika pandemi itu terjadi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita sebagai lembaga pemerintah harus mendukung aktif upaya untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, dengan kita menitipkan dokumen itu, kita berusaha untuk membatasi waktu berkunjung petugas itu. Jadi kalau melakukan wawancara itu kan pasti butuh waktu lama ya, menyita waktu panjang, dan di situ kita punya potensi gitu untuk menyebarkan atau untuk terjangkit gitu. Nah, kita tidak mau berada di pihak yang terlibat dalam proses penyebaran itu gitu. Nah, oleh karena itu kita putuskan dari pusat diputuskan bahwa kegiatan pendataan ini kita harus secepat dan seringkas mungkin gitu untuk berinteraksi dengan masyarakat ya. Jadi semata-mata karena pandemi gitu. Itu aja. Kenapa kita harus tinggalkan gitu. Sebenarnya kalau kita sendiri pengennya mendata langsung Mas, tapi kondisi tidak memungkinkan. Karena mendata langsung itu kita petugas itu kan pasti sudah kita latih gitu ketika kita melakukan data langsung. Tapi ini tidak, karena pandemi kita tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi di sini juga kita berharap ya, sangat berharap partisipasi aktif masyarakat, kesadaran masyarakat. Karena di sensus penduduk online kemarin cukup memberikan gambaran kita bahwa banyak juga masyarakat kita yang peduli gitu ya. Karena kalau sekarang kan kita titipin dokumen, kalau waktu sensus penduduk online kan itu kerelaan kita sendiri kan, yang mengakses internet, membuka website sensus.bps.go.id dan mengisi sendiri gitu. Nah, ada yang seperti itu gitu. Dan cukup banyak jumlahnya gitu. Nah, sekarang kita berharap masyarakat, karena sensus penduduk September ini sensus penduduk yang coveragenya
paling luas gitu, karena di sensus penduduk September ini semua penduduk harus terdata gitu, harus terdata, jangan sampai tidak terdata gitu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa tadi sudah saya sampaikan ya, data ini yang sangat kami tunggu gitu, kami harapkan gitu. Jadi kerelaan dari warga untuk kesiapan warga, keikhlasan warga untuk mengisi itu sangat kami harapkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan gitu ya, gimana kalau tidak bisa membaca, nggak bisa menulis itu. Nah, ini memang merepotkan ya, ketika kondisi ini merepotkan gitu kan, karena kasihan juga warga gitu. Nah, kami cuma hanya bisa menghimbau ya kepada warga, misalnya tidak bisa membaca atau mungkin bisa minta bantu anggota keluarga yang lain gitu, bantu mengisikan kan. Karena bagaimanapun data ini sangat kita butuhkan gitu. Kemudian ada lagi, kemarin saya sempat baca ya, dapat informasi di media sosial. Saya nggak berani ngisi, takut salah gitu. Jadi takut tulisannya jelek, ada juga tuh. Takut tulisan jelek karena ini kan dokumen scan komputer gitu dan sebagainya. Jadi perlu saya sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu takut salah, tolong baca petunjuk yang kita sertakan gitu, itu mudah sekali sebenarnya. Jadi kalau kita membaca itu insya Allah bisa lah, bisa. Karena pertanyaan itu gampang banget ditanya, nama, alamat, pekerjaan, sekolahnya, sudah menikah atau belum gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya isinya. Nah, gimana tadi ada lagi pertanyaan, gimana kalau tulisannya nggak rapi gitu? Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Memang format dokumen yang kita siapkan itu awalnya untuk dokumen pendataan yang dilakukan wawancara langsung oleh petugas sensus. Karena pandemi, dokumen sudah kita cetak, mau tidak mau kita harus edarkan dokumen itu lagi, karena proses pengadaan tidak akan mungkin kita lakukan lagi gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tulisannya jelek dan sebagainya, takut kotor takut isiannya tidak bagus dan sebagainya. Yang penting Bapak Ibu pahami, baca pedomannya baik-baik, lakukan pengisian, tulisan bagaimanapun itu tidak akan jadi masalah. Yang penting informasinya sampai ke kami gitu. Itu yang sangat penting ya. Kemudian ada lagi nih, kemarin kita dapat laporan petugas sensus kita warga, udah kamu petugas aja yang bantu mengisikan isikan aja, minta isikan petugasnya gitu. Jadi Bapak Ibu masyarakat Batu Selatan yang perlu saya sampaikan bahwa dengan perubahan proses bisnis ini, perubahan jadwal ini, waktu yang kita sediakan tuh pendek Mas. Nah, kita sangat tidak merekomendasikan petugas kita membantu pengisian karena tugasnya banyak gitu. Tugasnya banyak. Yang kita khawatirkan nanti petugas ini di waktu yang telah ditentukan justru tidak selesai gitu, karena waktunya habis untuk membantu warga. Jadi kami sangat memohon ya kepada masyarakat kerelaannya untuk membantu kami tadi sesuai hashtag kita ya, membantu mencatat Indonesia ya, dengan mengisikan kuesionernya dan memanfaatkan waktu luangnya gitu ya, untuk mencoba mengisi data yang sudah kami berikan untuk kepentingan kita bersama gitu, kepentingan masyarakat juga gitu. Dari penjelasan Pak Edi tadi, nah mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masyarakat mempertanyakan, kami kesulitan mengisi, Pak, salah, ada hal yang kami nggak bisa menjawab atau tulisannya jelek dan sebagainya. Jadi kira-kira bisa digambarkan nggak Pak? Pertanyaannya apa aja sih yang dalam kuesionernya itu, kemudian estimasi waktu kira-kira lama banget ya sih, sehingga masalah ada beberapa sih, semua kan lama banget nggak untuk ngisi itu gitu. Kalau saya jawab yang estimasi waktu dulu ya. Kalau estimasi waktu itu kan nanti pengisian kuesioner kan tergantung banyaknya anggota keluarga. Betul. Nanti informasi individu itu akan diisikan di masing-masing di kuesioner itu ada bagian-bagian untuk mengisi masing-masing anggota keluarga. Kalau perhitungan kami ya, dengan kondisi orang itu belum tahu, belum pernah melakukan pengisian sebelumnya, itu sekitar 10 menit untuk satu orang, paling lama 10 menit untuk satu orang. Dan kalau sudah familiar biasanya mungkin 5 menit sudah selesai satu orang gitu. Nanti tinggal kalikan berapa jumlah
orangnya. Kira-kira seperti itu gitu. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaannya seperti apa gitu. Ini tadi saya jelaskan ya, pertanyaannya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar ya. Ada 22 pertanyaan Mas yang kita bagi dalam 4 variabel. 22 pertanyaan ini total ya dari awal, dari mengisikan nama, alamat dan sebagainya. Betul. Ada 22 pertanyaan dibagi dalam 4 variabel, yaitu yang pertama variabel individu. Variabel individu ini isinya nama lengkap, nik, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, kemudian ada status hubungan dan kepala keluarga, alamat, lama tinggal pada alamat saat ini, kemudian kepemilikan akte kelahiran, keluarga negaraan, suku bangsa, agama, status perkawinan, kemampuan berbahasa Indonesia. Ada 13 pertanyaan di variabel individu. Itu gampang banget ya. Nama lengkap, nik, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status hubungan, keluarga, kepala keluarga dan seterusnya. Kemudian variabel pekerjaan gitu. Variabel pekerjaan ini ada 3 pertanyaan gitu. Aktivitas apa yang biasa dilakukan? Nanti ada pilihannya bekerja. Biasanya pilihannya bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah dan lainnya gitu. Tinggal pilih aja gitu. Kemudian ada pekerjaannya gitu. Pekerjaannya apa gitu. Nah di pekerjaan ini kemarin kami juga sempat dapat pertanyaannya karena seperti saya sampaikan sebelumnya, Mas Irfan, kuesioner itu kan didesain awalnya untuk petugas melakukan wawancara. Karena sekarang ditinggal. Ada yang menanyakan itu kotak kode apa gitu, ada kode pekerjaan. Nah itu kami sampaikan ya ke masyarakat, kotak itu tidak usah dihiraukan gitu, karena itu nanti tugas kami untuk melakukan pengisian kode pekerjaan gitu. Nah yang perlu diisikan di pertanyaan pekerjaan ini oleh warga, pekerjaan apa yang dilakukan di sehari-hari, dituliskan selengkap-lengkapnya gitu. Selengkap-lengkapnya ini nanti untuk memudahkan kami menentukan klasifikasiannya, masuk kode mana gitu. Nah kemudian di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 16, status pekerjaannya gitu. Di variabel pekerjaan ini tadi aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaannya apa, dan status pekerjaannya. Status pekerjaannya ini nanti seperti saya pegawai negeri, saya akan menerima gaji ya, maka status pekerjaan saya adalah sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Tinggal dipilih sih. Kalau kita jualan berarti kita bekerja sendiri gitu. Kalau kita jualan tapi kita dibantu oleh keluarga kita untuk berjualan dan tidak diupah, itu nanti status dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri dibantu, buruh tidak dibayar gitu. Nah seperti itu. Itu mudah sekali ya. Kemudian ada variabel pendidikan. Hanya 1 pertanyaan yang ditanyakan di variabel pendidikan. Ijazah atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, kemudian ada variabel perumahan. Ini ada pertanyaan status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini. Status kepemilikan rumah yang tempat saat ini itu pilihannya hanya milik sendiri, sewa, kontrak atau lainnya gitu. Lainnya tuh seperti saya rumah dinas ya, itu masuk di situ gitu. Kemudian ada listrik gitu. Berapa listrik yang daya yang terpasang gitu? 900 watt, 450 watt, 1300 watt gitu. Tinggal pilih gitu. Kemudian ada sumber air minum. Sumber air minum ini air dalam kemasan, air ledeng, air sumur dan sebagainya. Tinggal pilih juga gitu. Kemudian kepemilikan jamban, ya atau tidak gitu. Ya atau tidak, ada septic tanknya atau tempat pembuangan septic tank atau sungai, seperti itu tinggal dipilih. Kemudian jenis lantai terluas itu. Jenis lantai terluas ini seperti tempat ini gitu. Jenis lantai terluas kan keramik ya. Betul, keramik itu. Dia ada pilihannya keramik, ada yang beton, ada tanah. Itu aja pertanyaannya sebenarnya, Mas Irwan. Jadi ketika ketemu kuesioner itu, Bapak Ibu, kalau masyarakat tidak perlu khawatir ya sebenarnya, karena pertanyaan-pertanyaan itu mudah sekali gitu. Kalaupun ada yang masih bingung, ada pedoman, ada tata cara pengisian yang kita sampaikan ya, itu bisa dipedomani gitu melakukan pengisian, itu mudah sekali gitu. Pak, ini nanti akan kita lanjutkan pemirsa setelah yang berikut ini. Hari ini telah tiba, hari di mana pintu-pintu terbuka dan jawaban-jawaban jujur diberikan. Hari di mana tertunduk lesu tak lagi ragu memberikan jawaban. Kini, aku siap membuka pintu kembali dan memberikan jawaban jujur.
Baik, dan apa ini kita kembali lanjutkan bahwa dalam hal pengisian datanya ada beberapa masyarakat, mungkin bahkan saya juga mungkin menanyakan. Nah, ini apakah akan otomatis memperbaiki atau merubah data kependudukan baik di KTP ataupun di kartu keluarga pada saat SP 2020? Baik, menarik Mas. Karena tadi saya sampaikan ya, ini untuk pertama kalinya kita menggunakan data registrasi penduduk di Dukcapil sebagai basis data ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ketika melakukan pengisian sensus penduduk ini tidak akan serta-merta langsung merubah, mengupdate datanya, mengupdate datanya. Tapi nanti hasil sensus penduduk online ini hasil penduduk 2020 ini akan kita kembalikan ke Dukcapil untuk dilakukan penyesuaian baru. Jadi nanti untuk proses updating data di Dukcapil itu sudah menjadi ranahnya Dukcapil. Tapi kalau melihat komitmennya Dukcapil, termasuk kemarin dukungan dari Kemendagri ya terhadap sensus penduduk 2020 ini, bahkan nanti ketika pendataan sensus penduduk ini sudah selesai, warga-warga yang belum mempunyai NIK itu rencananya ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kalau kita lihat dari surat edaran Bapak Kemendagri kemarin yang sempat kami sampaikan ke Pak Sekda juga, ada statement bahwa nanti penduduk yang belum memiliki NIK akan dilakukan registrasi dan pembuatan KTP gitu, seperti itu. Mudah-mudahan nanti data esensi penduduk ini bisa diupdate dalam waktu yang cepat ya oleh Dukcapil, karena terus terang ranah kami hanya sampai pengumpulan data ini. Nanti setelah data ini selesai, kita serahkan lagi ke Dukcapil untuk ditindaklanjuti dengan database yang ada di Dukcapil gitu. Nah, kalau misalkan ada dari kita bahkan mungkin kembali ke masyarakat, ini tingkat kerahasiaan data itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu dalam pelaksanaan sensus penduduk ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua data yang dikumpulkan BPS tidak hanya sensus penduduk itu kita jaga kerahasiaannya, kita jamin kerahasiaannya karena itu dilindungi oleh undang-undang nomor 16 tahun 97 itu tentang statistik. Dan untuk sensus penduduk, khusus untuk sensus penduduk 2020 ya, karena ini juga ada sensus penduduk online sebelumnya ya. Dan nanti kita pengolahan data ini masuk ke database ini, kita BPS sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk pengamanan servernya sendiri, pengamanan data sendiri. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan badan BSSN, Badan Cyber ya, Badan Cyber dan Sandi Negara ya, itu kita bekerja sama untuk sama-sama menjaga keamanan server di BPS ya, keamanan data di BPS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, kerahasiaan datanya terjamin gitu. Begitu Pak ya. Iya. Nah, ada lagi satu hal yang cukup ini di penghujung tahun 2020 ada perhelatan akbar juga, ada pemilu kada gubernur tahun 2020. Nah, apakah data yang dilakukan oleh BPS melalui SP 2020 ini juga akan digunakan sebagai basis data pemilih pada pemilu Desember? Ya. Jadi data sensus penduduk 2020 ini tidak akan digunakan data pemilih, karena menurut informasi yang kami dapat juga bahwa data pemilih sementara yang dikeluarkan Dukcapil itu bukan berbeda ya, tapi kondisi yang berbeda yang diserahkan dengan kita. Iya, betul. Data saya dapat informasi itu kondisi Januari 2020 yang diserahkan ke KPU gitu. Jadi masalah data untuk pemilih itu jadi ranahnya KPU dan Dukcapil ya. Berbeda lagi dengan sensus penduduk 2020 ini. Kalau sensus penduduk 2020 ini nanti akan ada diseminasi sendiri dari BPS ya, nanti akan dipublish, dan kemungkinan nanti baru dirilis di Desember gitu, justru di Desember gitu. Kan pemilu kada nanti di Desember ya, jadi tidak ada hubungan data SP 2020 dengan data pemilih yang akan digunakan nanti dalam pemilihan kepala daerah ya. Jadi jangan khawatir, aman. Aman. Dan terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan harapan Pak Edi selaku Kepala BPS Kabupaten Batu Selatan dalam pelaksanaan sensus penduduk September ini. Iya, tentunya harapan kami ya di BPS
tidak hanya di kami di BPS Kabupaten Barito Selatan, bahwa sensus penduduk 2020 ini berjalan lancar ya, berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat, tidak ada kendala-kendala yang berarti di pelaksanaan lapangannya gitu. Dan tentunya harapan kami, karena sekarang sensus penduduk ini sangat mengandalkan partisipasi aktif masyarakat, itu tentunya kami sangat berharap gitu masyarakat bersedia meluangkan waktu untuk melakukan pengisian kuesioner sensus penduduk 2020 ini. Itu harapan kami gitu kepada masyarakat. Nah, ini juga perlu saya sampaikan ya, apabila dalam pengisian kuesioner SPDP 2020 sudah ada penduduknya masih ada misalnya kesulitan atau kendala dalam pengisian, bisa menghubungi nomor layanan kami ya, layanan data kami di BPS Barito Selatan, tapi juga bisa dilakukan konsultasi di situ melalui pesan WhatsApp ya, di nomor 0822 5215 1508. Saya ulangi ya, pesan WhatsApp di nomor 0822 5215 1508. Mungkin itu Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Edi Surahman untuk bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini, dan tentunya berharap sukses Pak dengan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Semoga nanti akan menghasilkan sesuatu yang lumayan membantu ya, pasti membantu Pak, membantu pemerintah baik itu di tingkat pusat maupun di kabupaten. Sekali terima kasih Pak, dan pemirsa, kita akhiri perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Namun jangan lupa bahwa bincang-bincang ini bisa Anda ikuti kembali di channel YouTube kami di redaksi Barito News, atau di Facebook kami di redaksi Barito News. Saya Rizwan Warga bersama seluruh kru dan kerabat kerja tugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.